Jadi kita sholatnya seperti hanya sholat ritual saja, tetapi tidak akan mendapatkan pahalanya yang tahu wajib, yang tahu sunnahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jemaah Masjid Al-Muslimun yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita siang hari ini bisa dapat melaksanakan sholat Jum'ah. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada hakikatnya kita tidak ada penyejuk hati yang benar-benar menyegarkan, dan tidak ada obat yang paling mujarab selain kita bertakwa kepada Allah. Untuk itu marilah kita membangun hidup yang berkualitas dengan takwa Allah. Hanyalah takwa kepadanya lah satu-satunya jalan keluar dari berbagai problem kehidupan yang mendatangkan keberkahan hidup serta menyelamatkan dari azabnya di dunia maupun di akhirat nanti. Karena takwa jualah seseorang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kita bertakwa kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dalam segala problem apapun, dan akan memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Hadirin jemaah yang berbahagia, takwa itu mengandung makna yang bervariasi di kalangan para ulama. Namun sejatinya bermuara kepada suatu pengertian yang sama, yaitu hamba yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan mengharapkan surga Allah. Hal ini dapat terwujud dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Untuk itu kita harus tahu bahwa kita ini adalah dalam hal takwa Allah, kita bertakwa kepada Allah, kita harus tahu yang wajibnya seperti apa, kemudian yang diharamkan oleh Allah itu harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu, percuma kita beribadah. Seperti sholat misalnya,
Kita harus tahu wajibnya mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kita harus tahu sunnahnya. Kita harus tahu yang diperbolehkan di dalam salat itu. Hadirin jemaah yang berbahagia, kalau kita tidak tahu dalam pengertian takwa tadi, kewajiban kita tidak tahu, yang haram tidak tahu, yang halal juga tidak tahu, maka tidak berkualitas. Jadi kita sholatnya seperti hanya sholat ritual saja, tetapi tidak akan mendapatkan pahalanya yang tahu wajib, yang tahu sunnahnya. Karena kalau kita tahu wajibnya, insya Allah dan pasti kita akan sadar bahwa ini saya mendapatkan pahala. Jadi sejak Allahu Akbar, apakah yang mana yang diwajibkan, yang mana yang dibolehkan, dan yang mana yang tidak boleh, itu dilaksanakan. Hadirin jemaah Masjid Al-Muslimun yang berbahagia, bila kata takwa disandarkan kepada Allah, maka artinya takutlah kepada murkanya Allah. Dan ini merupakan perkara yang besar yang mesti ditakuti oleh seorang hamba. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala berkata, takwa adalah meninggalkan apa-apa yang dimaui oleh hawa nafsumu karena engkau takut kepada zat yang engkau takuti. Artinya takut kepada Allah dan ridho dengan ketentuannya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat nanti, yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan takwa ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umat-umat Nabi yang sebelumnya, yang terdahulu. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa takwa itu merupakan satu-satunya yang diinginkan dan dirindukan Allah terhadap hambanya sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita jemaah Masjid Al-Muslimun semuanya termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, takwa itu merupakan penjamin kualitas kehidupan kita dan kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat. Di samping itu juga takwa itu merupakan sebaik-baiknya pakaian dan bekal bagi hamba yang mukmin. Dalam firman Allah surat Al-A'raf, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kepada hamba-hambanya pakaian penutup aurat yang disebut al-libas, dan pakaian indah yang disebut dengan ar-risi. Maka al-libas merupakan kebutuhan yang harus, sedangkan ar-risi sebagai tambahan dan penyempurna. Hadirin jemaah Masjid Al-Muslimun yang berbahagia, artinya Allah menunjukkan kepada manusia bahwa sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang bisa menutupi aurat yang lahir maupun yang batin, dan sekaligus memperindahnya, yaitu dengan pakaian at-taqwa, sehingga termasuk hamba Allah yang berkualitas, dan insya Allah kita akan dijamin masuk surga. Ketika kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan takwa, maka kita akan berpakaian yang tidak akan menutup aurat. Karena kita termasuk orang yang bertakwa, insya Allah kita akan menutupi dengan aurat tersebut. Qasim bin Malik meriwayatkan bahwa yang dimaksud pakaian takwa adalah al-haya, malu. Jadi kita malu kalau berpakaian yang tidak sesuai dengan syar'i. Sedangkan Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa pakaian takwa adalah amal soleh. Jadi yang dikatakan takwa menurut Abbas adalah amal soleh, bukan wajahnya saja, tapi wajah yang simpatik dan bisa bermakna segala sesuatu yang Allah ajarkan dan Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Hadirin jemaah yang berbahagia, adapun sebetulnya takwa sudah tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ibnu Katsir rahimakumullah dengan menyatakan bahwa kalimat sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa
takwa, menunjukkan bahwa tatkala Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengambil bekal dunia, maka Allah menunjuki kepadanya tentang bekal menuju akhirat. Jadi dengan bertakwa kita tidak hanya berpikir dunia, tapi harus berpikir dengan akhirat. Hadirin yang berbahagia, seandainya kita mampu mengaplikasikan atau merealisasikan kedua ayat tersebut, maka kita mustahil akan menjauhi takwa. Modal utama bagi kita untuk berjumpa dengan Sang Kholik, Pencipta. Hadirin jemaah yang berbahagia, banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita merasakan getaran takwa. Antara lain satu, mahabbatullah, mencintai Allah. Kita merasa bercinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Yang kedua, muraqabatullah, merasakan ada pengawasan dari Allah. Yang ketiga, menjauhi dari penyakit hati. Yang keempat, menundukkan hawa nafsu. Yang terakhir, kita mewaspadai tipu daya syaitan. Sehingga dengan demikian takwa kita berkualitas apabila dari 5 hal tersebut di atas kita rasakan. Hadirin jemaah yang berbahagia, marilah kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, hamba yang berkualitas, yang selalu istiqomah pada jalannya, sehingga kita semua jemaah Masjid Al-Muslimun menjadi penduduk surga semuanya tanpa dihisap oleh Allah, dijauhi dari siksa api neraka, diampuni semua dosa-dosanya, di dunia senang dan diberi kemudahan oleh Allah dalam segala hal yang diinginkan, diberi keberkahan dan kemurahan rezeki, dan diberi kesehatan yang prima, diberi umur yang panjang yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.